Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 19101172 dari kelas E1-07E. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 algoritma pemrograman, yaitu subprogram, fungsi, dan prosedur untuk memenuhi nilai post-test. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang subprogram, prosedur, dan fungsi. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu subprogram dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk menjalankan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input, menyimpan hasil ke dalam suatu variabel atau larik, dan atau output, menampilkan nilai suatu variabel atau larik, ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Subprogram banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan: 1. Program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih modul, maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat ditulis sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menulisnya, tapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan atau debug program dan menghemat ukuran program. Ya, ini merupakan flowchart subprogram. Bentuknya ini seperti ini. Ya. Fungsi dan prosedur keduanya sering dianggap sama, tetapi dalam penggunaannya memiliki struktur yang sedikit berbeda. Jadi kita masuk ke materi fungsi. Ini dalam matematikanya ya. Nah, dalam strukturnya dalam bahasa C atau bahasa C++ ini seperti ini. Tipe data fungsi, lalu nama fungsi, parameter, deklarasi variabel jika ada, badan algoritma, return nilai yang akan dikeluarkan nilainya, contoh pendefinisian fungsi dari persamaannya dari struktur di atas seperti ini. Nah, ini penjelasannya ya. Fungsi selanjutnya dapat digunakan oleh subprogram lain atau oleh program utama dengan cara memanggil namanya diikuti dengan parameter sesuai dengan urutannya. Karena fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka diperlukan sebuah variabel yang memiliki tipe data sama dengan tipe dan fungsi untuk menampung nilai dari fungsi yang dipanggil tersebut. Caranya memanggil fungsi dalam bahasa C dan C++ sebagai berikut, yaitu variabel, nama fungsi, dan parameter. Contoh pemanggilannya seperti ini. Ini adalah contohnya. Ini penjelasannya. Misalnya hasil. Hasil itu variabel nantinya akan menampung nilai yang dikeluarkan fungsi. Yang selanjutnya itu hitung fx, yaitu fungsi yang dipanggil namanya. Yaitu data, parameter yang menjadi input untuk diolah dalam fungsi. Fungsi dapat langsung dimanipulasi oleh suatu instruksi seperti contoh berikut. Ya, seperti ini: cout, hitung, vx, lalu data. Selanjutnya kita masuk ke subprogram prosedur. Suatu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai, yang berarti fungsinya hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika dapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan atau dikembalikan, subprogram tersebut tidak elegan. Tulis dengan struktur fungsi untuk mengatasi masalah tersebut. Subprogram dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur prosedur yang memiliki bentuk bahasa C atau C++ seperti berikut.
seperti ini ya. Ini adalah strukturnya. Ini adalah contohnya. Nah, ini adalah pemanggilan prosedur dalam bahasa C atau C++ sebagai berikut. Nama fungsi, parameter. Contohnya seperti ini. Hitung fx, data, dan hasil data. Seperti ini ya. Tanda dan digunakan untuk memanggil parameter yang memiliki tanda pointer atau bintang pada pendefinisian prosedur. Dalam hal ini adalah parameter output atau parameter input output. Ya, di sini saya akan menjelaskan programnya saya buat. Saya membuat program nilai lulus mata pelajaran produktif sekolah dengan ketentuan subprogram, fungsi, dan prosedur. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan baris-baris yang penting saja. Yang pertama, pada baris ketiga, in remediate float p maksudnya adalah fungsi dengan nama remediate dan menggunakan satu parameter p. Lalu cout di sini ada kata cout pasti akan ditampilkan pada layar cmd. Lalu pada baris 6 yaitu kondisi percobaan ketika p lebih besar sama dengan 75. Lalu pada baris ke-11 else ketika pertama false maka menuju kondisi seterusnya adalah else. Lalu pada baris ke-16 yaitu ini void adalah prosedur dengan nama prosedur remedy dengan menggunakan dua buah parameter p dan key. Maksud p adalah input, key adalah output. Setelah itu pada baris ke-18 yaitu in count sama dengan 0, r sama dengan 1. Maksudnya adalah pendeklarasian variabel ini count sama dengan 0 dan r sama dengan 1 dengan tipe data integer. Lalu pada baris 19 yaitu pendeklarasian variabel x dan y dengan tipe data float. Selanjutnya kita langsung saja ke baris 27. Maksud dari chain lebih besar daripada x adalah menginput nilai x yang lalu akan disimpan di variabel x. Selanjutnya pada baris ke-28 ini adalah prosedur perhitungan nilai variabel y. Baris 29 adalah count plus maksudnya itu terminasi penggunaan increment count yaitu count plus 1. Selanjutnya pada baris ke-31 yaitu while count lebih kecil dari 2. Maksudnya adalah kondisi untuk menyatakan banyak jumlah perulangan. Selanjutnya pada baris ke-35 yaitu if y lebih besar sama dengan 15 dan y lebih kecil sama dengan 200. Maksudnya adalah kondisi percobaan pertama. Lalu ke baris ke-37 yaitu ini adalah proses untuk nilai variabel y. Selanjutnya pada baris ke-42 yaitu kondisi ketika pertama false maka selanjutnya juga akan ke else. Ya baris ke-44 sama dengan baris ke-37 yaitu proses untuk nilai variabel y. Selanjutnya adalah pada baris ke-50 it main adalah fungsi utama. Lalu pada baris ke-52 float nil, hash. Maksud nil ini adalah nilai. Saya singkat jadi nil dan hash adalah hasil. Yaitu deklarasi variabel nil dan hash dengan tipe data float. Ini tipe datanya float. Nah, cout ini dari baris 53 sampai dengan 59 akan ditampilkan pada layar CMD nanti. Setelah itu baris 60 yaitu untuk input nilai untuk disimpan pada variabel nil atau nilai. Pada baris 62
yaitu kondisi percabangan tunggal untuk nilai lebih dari 75. Ini nih, untuk nilai lebih kecil dari 75. Selanjutnya pada baris 64 yaitu memanggil prosedur remedi. Ini adalah untuk memanggil prosedur remedi yang di atas tadi. Terus pada baris 67 untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Ya, kita diminta untuk memasukkan nilai mata pelajaran produktifnya ya. Misalkan kita masukkan nilai 80. Ya, nilainya ini adalah statusnya aman karena nilai rata-ratanya adalah 75. Apabila kita masukkan di bawah dari nilai rata-rata, maka misalnya kita input 70. Nah, maka di sini kita diminta untuk menambah nilai dan dengan diberi 2 tugas. Misalnya kita nilai tugas 1 yaitu kita dapat 90 nih. Nah, tugas 2 kita dapat 85. Nah, dijumlahkan jadi 75. Nah, di rata-rata dari 87,5. Dan statusnya Anda lulus pelajaran produktif. Nah, seperti itu program ketika berjalan. Apabila kita mendapatkan nilai kurang dari nilai rata-ratanya atau nilai KKM-nya, maka kita harus melakukan remedi, yaitu remedinya kita diberi 2 tugas dan 2 tugas tersebut mempunyai nilai yang akan digabung lalu di rata-rata. Seperti itu. Selanjutnya kita ke flowchart ya. Nah, flowchart-nya seperti ini. Maksudnya tadi kan input nilai 1. Nah, misalnya kita tadi kan inputnya ini nih. Sama dengan atau lebih dari nilai rata-rata. Nah, di sini kita masuk ke prosedur remedi T, subprogram remedi T. Nah, di sini kan nilai akan diproses nih. Nilainya ternyata nilai lebih kecil dari 75. Nah, di sini akan masuk ke remedi. Nah, di remedi juga akan diproses ulang. Di sini kita diseleksi terlebih dahulu nilainya. Oh, di sini masuknya ternyata kurang dari 75. Nah, kita di sini diminta tugas. Nah, di tugas itu kita kan suruh mengerjakan 2 tugas. Apabila tugasnya dapat nilai yang bagus lebih dari 75 di rata-rata, nah di sini kita aman sampai selesai. Seperti itu. Nah, apabila kita langsung tadi ujiannya lebih besar dari 75 atau 75, nah kita langsung mendapat nilai yang aman. Seperti itu maksud dari saya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kehilafan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Quotes dari saya, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Jadilah manusia yang rendah hati walaupun memiliki ilmu yang banyak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.